Mari kita belajar bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak solih kelas 4, anak solih dan solihah kelas 4, semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Arab. Silahkan dibuka bukunya terlebih dahulu. Dibuka lagi bukunya halaman 1 dan halaman 2. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca dan mengartikan percakapan ilal fasli. Nah, sekarang kita akan fokus di kotak berwarna pink yang ada di bawah tulisan pelajaran pertama ini. Ya, huwa yadhabu dalam kurung ya titik-titik. Kemudian ada hiya tadhabu dalam kurung tak titik-titik-titik. Apa sih ini? Nah, kita akan mempelajari fiil. Diperhatikan baik-baik ya. Nah, fiil ini ada banyak. Fiil artinya kata kerja. Apa sih kata kerja? Kata kerja itu kegiatan yang sering dilakukan oleh orang-orang, misalkan makan, minum, berjalan, kemudian membaca, menulis, pergi, pulang. Nah, itu namanya kata kerja. Kata kerja ini dalam bahasa Arab namanya fi'lun. Nah, kita akan mempelajari fi'lun. Nah, fi'lun ini banyak jenisnya, namun di kelas 4 kita akan mempelajari dua jenis fi'il. Yang pertama ada fi'il madi, yang kedua ada fi'il mudhari. Fi'il madi adalah kata kerja yang sudah terjadi, sedangkan fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Sebagai contoh, di sini dzahaba Muhammadun ilal madrasati. Dzahaba artinya telah pergi, Muhammad artinya Muhammad, ila ke al madrasah sekolah. Artinya Muhammad telah pergi ke sekolah. Nah, lihat di sini, dzahaba artinya telah pergi. Dzahaba Muhammadun ilal madrasati, Muhammad telah pergi ke sekolah. Bisa juga contoh yang lainnya. Akala Ahmadun ar-ruzza. Akala artinya telah makan. Kemudian Ahmad artinya Ahmad, ar-ruzza nasi. Berarti artinya Ahmad telah makan nasi. Sekarang kita masuk ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang atau yang akan dilakukan. Jadi yang sedang dilakukan. Di sini contohnya, yadhabu Muhammadun ilal madrasati. Yadhabu artinya sedang pergi, Muhammadun Muhammad, ila ke al madrasah sekolah. Artinya Muhammad sedang pergi ke sekolah. Bisa kita lihat perbedaannya. Dhahaba itu untuk fi'il madi yang artinya telah pergi, yadhabu untuk fi'il mudhari yang artinya sedang pergi. Bisa kita lihat bedanya. Di sini dhahaba, kemudian yang mudhari yadhabu. Apa bedanya? Kalau fi'il mudhari di depan kata aslinya ini adalah dhahaba, ada ditambah huruf ya. Nah, makanya kenapa di buku tulisannya huwa yadhabu titik-titik ya dalam kurung ya titik-titik hiya tadhabu dalam kurung tak titik-titik-titik. Karena fi'il mudhari adalah ciri-cirinya di depan kata utamanya ditambah huruf. Kalau huwa itu depannya diganti huruf ya, kalau hiya di depan di awal kalimatnya ditambah huruf ta. Nah, huwa dan hiya kita bahas terlebih dahulu ya. Nah, ini namanya adalah domir. Nah, domir ini ada banyak. Nih, bisa kita lihat sebelah sini. Domir itu kata ganti. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ini ada banyak. Tapi di kelas 4 ini kita akan mempelajari hanya 6 domir. Ada huwa, ada hiya, anta, anti, ana, nahnu. Harus kalian ingat ya.
Huwa artinya dia laki-laki, hiya artinya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya, nahnu itu kita atau kami. Ini yang wajib kalian ingat. Nah, apa sih perbedaan antara huwa dan anta, antara dia dan kamu? Kalau dia, orangnya itu nggak ada di depan mata kita. Jadi orangnya entah di mana. Misalkan kita lagi di kelas, ada seorang teman yang lagi di lapangan. Dia kan tidak terlihat oleh mata kita. Nah, dia disebutnya huwa. Tapi kalau misalnya kita di dalam kelas bersama seorang teman, kalian bisa lihat teman itu. Nah, teman kalian ini disebutnya anta, kamu, karena terlihat. Itu perbedaannya. Nah, sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 3 dan 4. Kita akan mengerjakan fiil mudhari atau kata kerja yang sedang dilakukan. Di sini dibuka halaman 3, kita lihat dari paling atas al-mithal. Al-mithal artinya contoh. Di sini kita lihat huwa yaqra'ul Qur'an. Nah, disuruh diganti ke hiya. Nih ada tanda panah hiya, maksudnya disuruh ganti ke hiya. Kita artikan dulu. Huwa yaqra'ul Qur'an. Huwa dia laki-laki, yaqra'u sedang membaca Al-Qur'an. Jadi artinya dia laki-laki sedang membaca Al-Qur'an. Kita ganti ke hiya. Harus diingat, huwa tandanya adalah awal kalimat ditambah huruf ya, sedangkan hiya di awal kalimat ditambah huruf ta. Nah, kita lihat bedanya hiya taqra'ul Qur'an. Nah, huwa yaqra'u, hiya taqra'u. Nah, di situ paham? Hiya taqra'ul Qur'an, hiya dia perempuan, taqra'u sedang membaca Al-Qur'an. Dia perempuan sedang membaca Al-Qur'an. Yuk kita coba kerjakan. Nomor 1. Huwa yaktubud darsa. Huwa dia laki-laki. Yaktubu sedang menulis ad-darsa pelajaran. Dia laki-laki sedang menulis pelajaran. Kalian ganti ke hiya. Yang mana yang diganti? Yang diganti yaktubu. Yaktubu kalian ganti. Digantinya bagaimana caranya? Ibu contohin. Huruf ya-nya diganti huruf ta. Jadi hiya taktubud darsa. Nah, kalian kerjakan seperti itu sampai nomor 5. Ibu bantu artikan. Nomor 2, huwa yal'abu kurotat ta'irati. Huwa dia laki-laki. Yal'abu sedang bermain, kurotat ta'irati bola voli. Dia laki-laki sedang bermain bola voli. Nah, diganti ke hiya. Yang mana yang diganti kata kerjanya yaitu yal'abu. Yal'abu ini diganti ke hiya. Oke. Nomor 3, huwa yadhabu ila suqi. Huwa dia laki-laki, yadhabu sedang pergi, ila ke as-suqi pasar. Jadi artinya dia laki-laki sedang pergi ke pasar. Yang mana fiilnya? Yang mana kata kerjanya? Kata kerjanya adalah yadhabu. Berarti yadhabu diganti ke domir hiya. Nah, digantinya gimana caranya? Huruf ya-nya dihilangkan diganti dengan huruf ta. Nomor 4. Huwa yadarusul lughatal arabiyyah. Huwa dia laki-laki, yadarusu sedang belajar al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab. Dia laki-laki sedang belajar atau sedang mempelajari bahasa Arab. Yang mana yang kata kerja? Yadrusu. Nah, yadrusu ini diganti ke domir hiya. Nomor 5. Di sini salah harokat bukan hawa tapi huwa. Bisa kalian ganti dengan domah. Huwa ya'kulur ruzza. Huwa dia laki-laki, ya'kulu sedang makan, ar-ruzza nasi. Mana yang kata kerja? Ya'kulu sedang makan. Nah, kalau sudah kita lanjut ke halaman 4 bagian B yang tarik garis ya. Nah, ini ditarik garis. Kalian harus menemukan kata-kata yang cocok. Ibu artikan huwa yal'abu. Huwa dia laki-laki, yal'abu sedang bermain. Nomor 2, hiya dia perempuan, taktubu
sedang menulis. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya. Huwa depannya ya, hiya depannya ta. Nomor 3, Fatimatu tadhabu. Fatimah tadhabu sedang pergi. Kenapa pakainya tadhabu? Kenapa enggak ya yadhabu? Karena Fatimah adalah perempuan. Kemudian nomor 4, Muhammadun yadhabu. Muhammad yadhabu sedang pergi. Nah, di sini juga sama. Kenapa harus yadhabu? Karena Muhammad adalah laki-laki. Kok pakainya yadhabu? Ya karena Muhammadnya tidak terlihat di mata kita. Mana yang Muhammad kan nggak ada, makanya pakai domir huwa. Kemudian nomor 5, ila aina. Ila aina artinya kemana. Nah, sekarang bagian ba. Ilal fasli. Ila ke fasli kelas. Kemudian selanjutnya ilal mal'abi. Ila ke al mal'abi lapangan. Kemudian kurotal kodami artinya sepak bola. Ad-darsa artinya pelajaran. Tadhabu Fatimah, di sini ada tanda tanyanya. Tadhabu sedang pergi Fatimah. Jadi ini sedang bertanya. Fatimah sedang pergi gitu. Tapi kalian cocokkan mana nih kalimat yang paling cocok. Kemudian dilanjut dengan bagian C. Berilah tanda silang, boleh silang, boleh bulat, boleh checklist. Nah, terserah kalian. Di sini kalian cari mana yang pas. Muhammad al-fasla, Muhammad kelas. Mana nih yang cocok? Muhammad kan laki-laki, pakainya yang mana? A, yadkhulu, ba, tadkhulu, atau jim adkhulu. Nah, yang mana nih yang pas kalau laki-laki? Nomor 2 sama, Fatimatu ilal baiti. Mana nih yang pas? Yarji'u, tarji'u, atau arji'u. Nah, ini halaman terakhir, halaman 5. Nomor 3, Aliyun al-Qur'an. Ali, laki-laki atau perempuan? Pakainya yang mana? Yaqra'u, taqra'u, atau aqra'u. Nomor 4 sama, Aisyah fil maktabah. Aisyah laki-laki atau perempuan? Pakai yang mana? Aqra'u, taqra'u, atau yaqra'u. Dan nomor terakhir pun sama, Muhammadun ad-darsa. Muhammad ini laki-laki atau perempuan? Dicari, taktubu, yaktubu, atau aktubu. Silahkan dikerjakan. Boleh minta bantuan ke orang tuanya, dibantu. Tapi ya bukan dikasih tahu jawabannya, hanya boleh dibantu. Nah, kalau sudah selesai, bagaimana cara mengirimnya? Cara mengirimnya seperti ini. Nanti tolong minta tolong foto ke Umi atau Abi, atau kalau kalian sendiri bisa silahkan di fotonya seperti ini, seperti gambar yang ada di layar. Jadi sekali foto saja, tapi harus jelas ya, biar bu gurunya, pak gurunya bisa ngecek. Nih di foto seperti ini, satu foto aja. Jadi 2 halaman terfoto semua, tapi harus jelas. Nah, bagian A, bagian B. Nah, ini di foto. Nah, untuk bagian C, kalian bisa tulis langsung di WhatsApp. Jadi tulis saja. Nomor 1 misalnya jawabannya A, tulis 1, A, 2, B, 3, C. Misalkan itu. Langsung diketik aja. Oke, paham? Ibu ingatkan lagi untuk kelas 4A, mengirim tugasnya ke Pak Fatan, 4B ke Bu Anggit, 4C ke Bu Uswah, 4D ke Bu Anggit. Oke, kalau masih ada yang belum paham silahkan bertanya ke gurunya atau boleh ke Bu Anggit, siapapun boleh bertanya, tetapi mengumpulkannya ke guru-guru yang tadi telah Ibu sebutkan. Sampai sini Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.